Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selagi moderator kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi yang membahas Warehouse Management System dengan menggunakan metode RAD. Sebelum ke pembahasan, izinkan perkenalkan dulu dari anggota kelompok 4. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lutfi Agni Kawijan dengan NIM 2403010041. Perkenalkan, saya Azhar Azmi Mujaki dengan NIM 2403010035. Perkenalkan, saya Intan Puspitasari dengan NIM 2403010017. Perkenalkan, nama saya Caira Briansa dengan NIM 2403010054. Latar belakang. Di aplikasi WMS dirancang untuk membantu pengelolaan gudang mulai dari barang masuk, barang keluar, stock of name, hingga monitoring stok real time. Untuk tujuan, aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan gudang agar lebih efektif dan terstruktur, mulai dari pengelolaan barang masuk dan keluar, monitoring stok secara real time, hingga meminimalisir human error dalam pencatatan dan pengelolaan barang di warehouse. Untuk rumusan masalah dan solusi, untuk masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem yang dapat mengelola barang masuk dan barang keluar di gudang secara efektif dan terstruktur. Nah, yang kedua, bagaimana menyediakan informasi stok barang secara real time agar pengambilan keputusan lebih akurat. Yang ketiga, bagaimana mempermudah proses pencocokan data stok fisik dengan data pada sistem. Yang keempat, bagaimana meminimalisir human error dalam pencatatan dan pengelolaan barang di warehouse. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana memastikan proses pengembangan sistem berjalan cepat namun tetap sesuai kebutuhan pengguna. Untuk solusinya, yang pertama, membangun modul pencatatan barang masuk dan keluar secara digital dalam sistem WMS, sehingga setiap transaksi tercatat rapi dan dapat ditelusuri kapan saja. Nah, yang kedua, mengintegrasikan fitur monitoring stok real time pada sistem, sehingga jumlah stok dapat langsung terupdate setiap kali terjadi transaksi barang masuk atau keluar. Nah, yang ketiga, mengembangkan fitur stock of name digital yang memungkinkan staf melakukan pengecekan dan pencocokan stok secara sistematis melalui aplikasi. Nah, yang ketiga, menerapkan sistem otomatisasi pencatatan berbasis aplikasi, menggantikan pencatat manual, lengkap dengan validasi input untuk mengurangi kesalahan data. Yang terakhir, menggunakan metode Rapid Application Development, yaitu RAD, dengan siklus prototype, develop, demonstrate, refine, sehingga pengguna dapat terlibat langsung memberikan masukan selama proses pengembangan. Untuk pemaparan selanjutnya dibacakan oleh Intan. Baik, untuk ruang lingkup sistem kami, yang pertama ada master data terdiri barang, gudang, rak, level, dan pekat. Kemudian di manajemen inbound ada purchase order atau PO, advance shipping notice atau ASN, retyping, quality control atau QC, put away, dan juga return. Kemudian di manajemen inventory ada pengelolaan inventory, stock transfer, stock of name, cycle count. Di outbound ada sales order atau SO, delivery order atau DO, dan juga shipment. Kemudian ada manajemen hak akses dan pengguna, serta monitoring stok dan laporan. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya ada CRUD, master data, pengelolaan proses inbound, monitoring stok barang, transfer stok antar lokasi, stock of name, pengaturan hak akses berdasarkan kode, kemudian pembuatan laporan operasional gudang. Untuk kebutuhan non-fungsional terdiri dari usability, yaitu sistem mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Kemudian performance, sistem memproses data dengan cepat dan responsif. Kemudian security, sistem melindungi data melalui login dan hak akses pengguna. Yang terakhir ada reliability, sistem berjalan stabil dan menghasilkan data yang akurat. Kemudian untuk manajemen hak aksesnya, yang pertama ada super admin. Jadi super admin bisa mengelola seluruh modul sistem, mulai dari inbound sampai outbound, kemudian pengguna, role, dan hak akses. Admin inbound dapat mengelola proses barang masuk seperti PO, ASN, recycling, QC, dan return barang. Admin gudang dapat mengelola master data gudang, put away, inventory, stock transfer, stock of name, dan stock adjustment. Kemudian admin outbound mengelola sales order, delivery order, picking, packing, dan shipment. Checker melakukan pemeriksaan kualitas barang, cycle count, dan diskrepansi. Picker melakukan proses pengambilan barang sesuai picking list. Kemudian packer melakukan pengepakan barang sebelum pengiriman. Yang terakhir ada kepala gudang memantau operasional gudang serta memberikan persetujuan atau verifikasi pada PO, stock of name, stock adjustment, dan diskrepansi. Nah, untuk pemaparan selanjutnya dibacakan oleh Ajar. Nah, untuk use case diagram, sistem WMS ini dilindungi oleh satu gerbang utama, yaitu proses login, di mana setiap aktor wajib validasi keamanan demi hak akses. Setelah berhasil login, sistem memecah
fungsi operasional dalam 7 peran spesifik yang terintegrasi. Yang pertama adalah tim inbound, bertanggung jawab di area penerimaan. Checker gudang berfokus aspek kendali mutu melalui fungsi validasi barang masuk. Tim inventory menjaga kendala stok di dalam gudang melalui 4 fungsi kritis, yaitu moving group barang, kelola mapping rack, kelola stok opnen, serta monitoring stok secara real time. Lalu ada picker, tim lapangan yang mengeksekusi pengambilan barang berdasarkan pesanan. Fungsinya meliputi lihat daftar order, scan SKU, dan lokasi rak, serta kelola pengambilan barang. Ada tim picking, menangani konsolidasi pasca pengambilan barang, bertugas membuat dokumen pengeluaran dan pemutaran barang, dan kelola pengepakan barang. Lalu ada admin gudang, memiliki wewenang manajemen data, mencakup kelola laporan gudang, kelola data pengiriman, serta pemeliharaan master data. Lalu ada kepala gudang, selaku pengambilan keputusan tertinggi, memiliki fungsi otoritatif berupa approval pengiriman dan surat perintah ekspedisi, serta pemantauan melalui lihat dashboard dan laporan gudang. Lalu ada pemodelan arsitektur database-nya. Nah, untuk mendukung fungsionalitas pada use case tersebut, kami merancang arsitektur database relasional yang komprehensif melalui Entity Relational Diagram atau ERD. Kami membagi puluhan tabel relasional ke dalam 5 modul utama agar terstruktur dengan baik dan terhindar dari redundansi. Yang pertama adalah modul master data dan infrastruktur gudang. Master data dan infrastruktur gudang memiliki tabel user dan roles, digunakan untuk mengontrol, mengautentikasi akses. Lalu ada tabel gudang, rak dan level rak, memetakan struktur fisik penyimpanan secara hierarkis, serta tabel barang dan kategori untuk menyimpan katalog produk. Lalu ada yang kedua, ada model inbound, dimulai dari PO dan PO detail serta basis pesanan, lalu diturunkan ke ASN. Dan ASN detail yang dipegang oleh tim inbound, begitu barang tiba secara fisik akan dicatat di tabel receiving dan receiving detail, kemudian divalidasi oleh checker pada tabel QC. Selanjutnya untuk modul manajemen stok, tabel utamanya adalah stok inventory yang menyimpan posisi stok barang berdasarkan SKU, lokasi rak, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa demi mendukung sistem FIFO yang dikelola oleh tim inventory. Tiap mutasinya dicatat pada stock transfer, cycle count, dan stock of name. Lalu ada modul kontrol dan penyesuaian. Jika terjadi selisih antara fisik dan sistem, QC atau stock of name, data dicatat di tabel di diskrepansi dan diskrepansi detail. Penyesuaian stok akhir akan dicatat di tabel stock adjustment. Setelah mendapatkan otorisasi dari kepala gudang, sistem juga menyediakan tabel return untuk mengelola barang retur. Lalu untuk tabel outbound memiliki data sales order, fungsinya untuk menyimpan data utama dari induk ke pesanan yang masuk dari pelanggan, lalu diteruskan ke sistem WMS. Selanjutnya ada sales order detail atau detail pemesanan. Fungsinya menyimpan rincian item atau produk apa saja yang dibeli di dalam satu dokumen sales order. Di tabel delivery order, fungsinya menjadi dokumen jembatan dari administrasi penjualan menuju operasional fisik gudang. Dokumen ini instruksi bagi orang-orang gudang bahwa pesanan terkait sudah valid untuk dikeluarkan. Lalu ada picking task, fungsinya digunakan oleh sistem untuk membuat perintah kerja penugasan bagi aktor picker di lapangan agar bergerak mengambil barang fisik dari rak penyimpanan gudang. Lalu ada yang tabel picking detail, fungsinya memberikan daftar arahan navigasi presisi bagi picker mengenai SKU, apa yang harus diambil dari posisi rak mana, dan berapa kuantitasnya. Lanjut ada tabel packing, fungsinya merekam aktivitas pembungkusan dan konsolidasi barang yang dilakukan oleh tim packing setelah barang selesai dikumpulkan oleh tim picker dari area rak gudang. Ada packing detail, mencatat rincian fisik barang nyata yang masuk ke dalam kardus pembungkus demi memastikan keselarasan kuantitas barang sebelum segel pengiriman dipasang. Yang terakhir ada segel shipment tracking, fungsinya mencatat serah terima barang dari pihak internal gudang ke pihak ekspedisi logistik luar, serta digunakan untuk melacak pengiriman ke tangan konsumen. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Untuk arsitektur teknologi yang digunakan, pertama di sini ada Laravel sebagai framework utama. Lalu untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Lalu untuk panel admin-nya kami menggunakan Filament. Untuk bahasa pemrogramannya kami menggunakan PHP. Untuk framework CSS-nya kami menggunakan Tailwind. Lalu ada Laragon. Lalu ada Figma untuk desain prototype. Lalu ada Draw.io untuk membuat flowchart dan
use case-nya. Dilanjutkan dengan sesi demo. Yang pertama, kita akan login sebagai super admin. Nah, di sini ada tampilan dashboard yang berisi peringatan stok menipis, total barang di pesan bulan ini, kemudian barang paling cepat habis, total SKU barang yang disimpan, kemudian total inventory, ASN, draft, put away, sales order, picking, packing, shipment, stock of name, cycle count, dan juga diskrepansi. Kemudian ada juga inbound dan outbound per bulan, terus pending, dokumen, kemudian top 5 barang yang paling cepat habis bulan ini, dan juga inventory summary. Nah, sebagai super admin, kita dapat mengakses master data yang terdiri dari barang, gudang, rak level, dan rak skat. Nah, kemudian juga manajemen stok terdiri dari inventory, stok transfer, stock of name, stock adjustment, cycle count, dan juga diskrepansi. Nah, kemudian dapat juga mengakses master inbound yang terdiri dari PO, unsping, kece, put away, dan juga return barang. Nah, kemudian juga bisa mengakses outbound mulai dari sales order, delivery order, picking, packing, dan juga shipment. Nah, kemudian juga di manajemen pengguna kita dapat mengakses roles, permission, jabatan, aktivitas. Nah, pada bagian role kita dapat mengedit role-nya, kita bisa memberi nama, kemudian memberikan hak apa saja yang bisa mereka akses atau yang bisa role itu akses. Nah, di sini kami menggunakan library Laravel. Sistem ini juga mendukung mode gelap dan terang. Nah, bisa juga sebagai super admin dapat melihat laporan perkiraan stok, kemudian laporan ini juga bisa dicetak sebagai PDF. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita login sebagai admin inbound. Pada role ini, pengguna dapat mengakses beberapa menu, yaitu master data yang terdiri dari barang, gudang, rak, level rak, dan sekat. Selain itu, admin inbound juga dapat mengakses manajemen stok atau inventory, serta master inbound yang meliputi PO, ASN, receiving, quality control, dan return barang. Sebagai contoh, kita masuk ke menu PO, kemudian klik New PO. Selanjutnya, isi nama supplier, lalu tambahkan barang yang akan dipesan. Misalnya, pilih ThinkPad X1 Carbon dengan jumlah 13 unit. Setelah semua data terisi, klik Create. Maka data PO akan muncul pada tabel PO. Langkah berikutnya adalah mengirim PO tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari kepala gudang. Selanjutnya, kita login sebagai kepala gudang, masuk ke menu PO, dan pilih PO yang telah diajukan. Kemudian klik Setujui. Setelah PO disetujui, sistem secara otomatis akan membuat data admin shipping notice atau ASN. Setelah itu, kita login kembali sebagai admin inbound. PO yang telah disetujui akan otomatis tersedia pada menu ASN. Buka data ASN tersebut, kemudian lengkapi informasi seperti estimasi tanggal kedatangan, kendaraan pengiriman, batch lot, serta tanggal kadaluarsa. Setelah seluruh data terisi, lakukan verifikasi ASN. ASN yang telah diverifikasi kemudian dapat dicetak dalam bentuk QR Code untuk mempermudah proses penerimaan barang. Ketika kendaraan telah tiba di area gudang, masuk ke menu Receiving, kemudian klik New Receiving, selanjutnya lakukan pemindaian QR Code ASN. Setelah QR Code berhasil dipindai, sistem secara otomatis menampilkan daftar barang sesuai dengan ASN yang telah dibuat. Sebagai simulasi, misalkan terdapat 2 unit barang atau rusak saat diterima. Masukkan jumlah barang rusak sebanyak 2 unit, kemudian klik Create. Karena terdapat barang yang rusak, sistem akan secara otomatis mengirim data tersebut ke proses quality control. Sedangkan barang yang dalam kondisi baik dapat langsung diselesaikan pada proses receiving. Selanjutnya, buka menu quality control, akan ditampilkan daftar QC yang masih menunggu proses. Pilih data tersebut, lalu klik edit. Pada tahap ini, masukkan jumlah barang yang benar-benar lolos QC, misalnya 1 unit. Dengan demikian, sistem akan otomatis menetapkan 1 unit sebagai barang reject. Setelah proses pemeriksaan selesai, klik selesaikan QC. Karena terdapat 1 unit barang yang tidak lolos QC, sistem secara otomatis akan membuat data pada menu return barang. Pada menu tersebut dapat dilihat bahwa supplier adalah PT Lenovo dengan jumlah 1 unit yang akan dikembalikan. Terakhir, klik kirim return untuk menyelesaikan proses pengembalian barang kepada supplier. Setelah itu kita login sebagai admin gudang atau inventory. Kita coba klik menu put away, pilih datanya, kemudian proses put away. Nah, nanti sistem akan memberikan rekomendasi lokasi penyimpanan yang sesuai, mulai dari gudang, rak, level rak, sekat, dan status sekat. Jadi, staf gudang yang bertugas melakukan put away itu tidak akan kebingungan, barang harus disimpan di gudang mana, rak mana, level berapa, dan sekat yang mana. Kita lakukan hal yang sama pada barang yang belum tersimpan.
Kemudian kita cek di menu inventory. Nah, bisa dilihat barang yang dipesan sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mencoba stok opname. Kita klik create, kemudian pilih gudang yang akan dicek, dan juga isi catatannya. Kemudian kita login sebagai checker, kita pilih stok opname, klik approve, lalu mulai. Nah, nanti kita isi quantity fisik yang sesuai. Jika quantity fisiknya kurang, maka otomatis akan masuk ke diskrepansi atau selisih. Setelah selesai, kita klik selesaikan opname. Nah, bisa dilihat pengecekan sudah selesai, tapi ada selisih. Kita logout terlebih dahulu, kemudian login sebagai admin gudang. Kita buka menu diskrepansi, kemudian kita approve dan adjust stock agar quantity sesuai. Kita coba menu stock adjustment, kemudian approve dan update stock. Setelah itu kita akan mencoba menu cycle count. Kita klik new, kemudian isi target rak, misal rak 0001. Nah, nanti akan muncul detail cycle count. Kita isi quantity yang sesuai. Jadi, sistem akan otomatis menghitung selisih jika ada barang yang kurang. Kemudian kita login sebagai checker untuk memproses cycle count. Kita klik mulai, kemudian input juga quantity fisik. Setelah selesai, kita klik selesaikan. Nah, jika ada selisih, maka otomatis akan masuk ke diskrepansi. Selanjutnya, kita login sebagai admin gudang. Kita klik menu stock transfer, kemudian new, kita pilih barang dan lokasi yang akan dipindahkan. Misal, barang yang berada di sekat 02 0003. Kemudian kita pilih sekat tujuan 02 0002. Nah, lalu isikan quantity yang akan dipindahkan. Kemudian klik create. Jika sudah selesai, kita complete transfer. Kemudian kita cek kembali pada menu inventory. Nah, bisa dilihat barang sudah berhasil berpindah. Selanjutnya kita akan login sebagai outbound. Kita pilih sales order. Kemudian new sales order. Kita isikan nama pemesanannya, kemudian nomor WhatsApp, alamat pengiriman, dan estimasi tanggal kirim. Kemudian klik create. Nah, kemudian kita isikan daftar barang yang dipesan. Misal ThinkPad, quantity ordernya 26. Di sini tidak bisa karena quantity ordernya melebihi stok yang ada. Kemudian klik create. Jangan lupa save agar data barangnya tersimpan. Klik lanjut DO agar barangnya diproses. Kemudian kita akan login sebagai kepala gudang untuk memverifikasi delivery order. Klik delivery order, kemudian mulai picking. Kita login sebagai picker. Klik picking, lalu mulai picking. Nah, nanti kelihatan barang apa saja yang tersedia. Lalu klik picking lagi. Isi quantity pick-nya, diisi dengan 11 lalu save. Klik save change untuk menyimpan data barangnya. Klik picking, lalu selesaikan picking. Kita akan login lagi sebagai outbound. Kemudian kita pilih picking. Kita pilih lanjut packing, lalu buat packing. Lalu kita klik menu packing. Nah, di sini sudah tersedia data yang tadi kita masukkan. Selanjutnya kita akan login sebagai packer untuk memproses packing. Klik mulai packing. Selanjutnya kita akan mengedit.
Di sini kita proses barangnya, kita bisa mengisi jenis kemasan, kemudian jumlah koli, berat aktual, dan juga status. Isi dengan jumlah koli 6, berat aktual 12, dan juga statusnya selesai. Klik save untuk menyimpan datanya. Klik save untuk menyimpan datanya. Jika sudah selesai, kita selesaikan. Kita login lagi sebagai outbound. Klik shipment. Kemudian kita klik edit. Kita isikan ekspedisi kendaraan, plat nomor, nama supir. Klik kirim untuk memproses barangnya. Kemudian konfirmasi. Jika barangnya sudah sampai kepada pemesan, kita klik diterima. Sistem ini juga ada stok minipis, maka akan langsung muncul di dashboard. Bisa dicari stok minipisnya itu ThinkPad X1 Carbon dengan stok saat ini 0 dan batas aman 10. Proyek ini diorganisasikan ke dalam beberapa direktori utama untuk menjaga kode agar tetap terstruktur. Pertama ada direktori filamen. Direktori ini merupakan pusat dari antarmuka panel admin yang terdiri dari folder page, resource, dan widget. Untuk page menyimpan file untuk halaman atau menu custom. Kedua, resource merupakan inti dari setiap menu di panel admin seperti modul stok opname, cycle count, dan sebagainya. Di dalam setiap folder tersebut terdapat action untuk menyimpan file logika, button action seperti approve dan reject. Lalu ada page untuk menangani spesifikasi halaman per modul seperti create, view, dan edit. Lalu ada relation manager untuk mengelola tampilan dan interaksi tabel detail yang memiliki relasi dengan data utama. Lalu ada schemes yang mendefinisikan struktur formulir atau form input. Lalu ada tabel untuk mengatur konfigurasi kolom, filter, dan tampilan data. Lalu ada file resource utama yang menjadi file konfigurasi sentral yang mendaftarkan seluruh folder-folder tersebut. Lalu ada widget yang berisi komponen informasi visual seperti statistik, grafik, yang akan ditampilkan pada halaman dashboard. Lalu ada direktori model yang berisi kelas-kelas model yang merepresentasikan setiap tabel di dalam database. File-file ini berfungsi sebagai jembatan utama antara sistem aplikasi dengan database. Lalu teknologi yang digunakan, pertama kami menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.3, lalu framework intinya adalah Laravel versi 13, panel admin menggunakan Filament versi 5, dan library pendukung seperti permission yang digunakan untuk mengelola tingkat otoritas, hak akses, dan batasan wewenang untuk setiap role. Lalu activity log yang berfungsi sebagai audit trail untuk merekam setiap riwayat aktivitas perubahan data. DOM PDF digunakan untuk menggenerate dokumen atau surat secara dinamis ke dalam format PDF, dan Milon barcode untuk mengonversi nomor seri unik untuk diubah menjadi barcode atau QR code agar mudah dipindai. Berdasarkan hasil testing, fungsionalitas semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan, proses CRUD, approval, dan transaksi berhasil dijalankan, hak akses setiap role berfungsi dengan baik. Kemudian untuk testing kemudahan pengguna, antarmukanya dibuat sederhana dan mudah dipahami, navigasi sistemnya juga jelas dan terstruktur, lalu pengguna dapat mengoperasikan sistem sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu untuk hasil testing kecepatan performa, login dan pemrosesan data berlangsung dengan cepat, pencarian data responsif, sistem berjalan stabil selama pengujian. Lalu untuk keamanan data, sistem menggunakan autentikasi login, hak akses dibatasi berdasarkan role pengguna, dan data transaksi hanya dapat diakses sesuai wewenang masing-masing pengguna. WMS ini telah berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan dasar operasional gudang. Meskipun belum sempurna, sistem ini diharapkan dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih formal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas atau kalimat yang kurang enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.